Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Qur'aniyah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah, patut terus kita ucapkan baik lewat lisan maupun hati kita dalam kondisi apapun. Terlebih di masa sekarang, di masa PSBB, semuanya terbatasi. Patut kita terus bersyukur sebagai wujud tauhid kita yang matang. Sahabat Al-Qur'aniyah yang dimuliakan oleh Allah, terlebih masa sekarang di PSBB ini, apa yang terjadi? Teman-teman banyak yang stres. Stres karena kehilangan pekerjaan, stres omsetnya turun, stres masalah keluarga karena istrinya yang kurang belanja, stres karena anaknya di rumah tidak bisa mengatur. Banyak hal yang menjadikan kita susah, sulit, sehingga kita kehilangan kendali dan kita menjadi orang yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di masa sekarang ini adalah hikmah di mana kekuatan tauhid kita. Kita diingatkan sama Allah, di mana letak pasrah kita kepada Allah, di mana belajar kita tentang tauhid rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita pernah belajar tauhid rububiyah, kita betul-betul mengenal konsep, memahami konsep ketuhanan zatnya Allah Subhanahu wa taala, memahami konsep sifatnya Allah taala, memahami konsep asma'nya Allah taala, memahami konsep af'alnya Allah taala. Kemudian yang kedua, sifat uluhiyah, kita praktekkan semua konsep itu pada kehidupan sehari-hari. Namun di masa pandemi ini, ketika kita lemah dan kita tidak tahu tentang konsep itu, maka apa yang terjadi? Semua akan menjadi musibah buat kita. Menjadi stres sehingga kita jatuh sakit dan yang lainnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambar. Rasulullah menggambar satu kotak yang mana di dalamnya kemudian Rasulullah kasih bintik hitam besar. Kemudian Rasulullah penuhi dengan bintik-bintik kecil hitam di sebelahnya hingga menutupi kotak ini. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu?" Kotak ini penuh, ini adalah ajal. Sedangkan titik hitam adalah manusia. Kemanapun manusia akan pergi, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, pasti akan menemui ajal, kematian. Lantas apa ya Rasulullah bintik kecil-kecil sebelah manusia itu? Itu adalah kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan susah sulit. Kemanapun manusia lari akan menemui suatu kesulitan, satu permasalahan. Lepas dari satu permasalahan akan muncul permasalahan berikutnya terus. Maka manusia akan lepas dari permasalahan apabila sudah ketemu dengan ajal. Maka ma'asyiral muslimin, sahabat Al-Qur'aniyah, kalau kita tidak punya konsep tauhid yang bagus, kita tidak mengenal siapa Tuhan kita, kita tidak mengenal sifat-sifat Allah, kita tidak mengenal asma Allah, af'al Allah, yang terjadi pada sekarang ini pasti akan menjadi kesulitan, kesusahan, kita stres dan akan menyalahkan sana sini, dan akan menyalahkan, bahkan bukan hanya manusia akan kita salahkan, Allah pun akan kita protes. Na'udzubillah. Maka kita lihat coba sifatnya Allah, iradah. Allah Maha berkehendak. Dengan iradahnya Allah tidak ada kehendak kecuali kehendaknya Allah. Nahnu nurid anta turid wallahu fa'alu lima yurid. Kami berkehendak, engkau berkehendak, maka yang menentukan kehendak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita paham seperti itu, apapun yang kita rencanakan, kita sudah ikhtiar bagaimanapun Allah yang menentukan kehendak Allah. Maka kalau kita paham tentang kehendak Allah, maka kita tetap ikhtiar dan kita berharap semuanya akan menjadi baik. Di masa pandemi ini, kita juga patut ingat akan kaidah ma qaddarallahu alaika a'zam mimma asabak. Apa yang Allah catatkan, gariskan untuk kalian semua itu lebih besar daripada apa yang Allah timpakan pada kalian. Masa sekarang kita kehilangan pekerjaan karena dipecat sama bos kita. Kita nggak punya pekerjaan. Kita
kita patut syukur. Kenapa? Ma qaddarallah, apa yang Allah catatkan lebih besar daripada apa yang Allah timpakan pada kita. Kita tidak tahu, bisa jadi karena kita dipecat itu adalah sesuatu yang kecil. Hakikatnya kita bukan dipecat dari pekerjaan kita, tapi kita dipecat dari kehidupannya kita. Kita kehilangan uang, kehilangan ekonomi, omset yang besar, turun menjadi kecil. Kita syukuri. Ini sudah digariskan Allah. Kenapa? Ma qaddarallahu alaika a'dham mimma asabak. Turunnya omset ini, alhamdulillah, hanya omset yang diturunkan, bukan keimanan yang diturunkan. Kita sekarang di rumah, menghadapi anak, menghadapi keluarga yang membutuhkan banyak hal, tetap kita bersyukur. Dan kita ajak meningkatkan keimanan dengan ketauhidan kita. Karena merekalah yang berhasil diuji Allah, itulah mereka yang betul-betul mukmin. Tidak banyak mengeluh, tidak banyak protes, apalagi menghina sana sini. Na'udzubillah. Patut kita cermati diri kita sendiri. Maka dari itu, tauhid inilah yang menjadi penenang kita. Tidak perlu kita stres. Kenapa harus stres? Tidak ada menyakiti diri kita kecuali pikiran kita sendiri. Karena kita stres karena kita bergantung pada pikiran kita, bergantung kepada nafsu kita, bukan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bergantung pada pikiran kita karena semuanya kita kalkulasikan seperti ini, kita lupa siapa Razak. Maka dari itu konsep tauhid menjadi solusi kita, penenang kita, dan semakin menguatkan iman kita, semakin menjadikan Allah ridho pada kita, sehingga hajat kita akan terpenuhi. Allah Fattah, Allah Razak, asma Allah. Kita faham, subhanallah, ternyata Allah itu adalah maha memberi rezeki. Dari mana arah mau, dari mana pun kita akan mendapatkan rezekinya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan usaha apapun rezeki akan diatur sama Allah. Di masa sekarang kalau kita tidak punya konsep ini, ya sudah, kita akan bertengkar dengan istri, tidak ada kesabaran, tidak ada rahman rahimnya kepada yang lainnya, semuanya menjadi sikut-sikutan, saling celah-celah sini, saling memaki sana sini. Naudzubillah. Terlebih kita persiapkan nanti di masa new normal, yang mana setelah kita terkurung seperti burung dalam sangkar, kemudian kita dilepaskan, apa yang terjadi? Kita lupa akan tauhid kita, kita lebih bergantung kepada nafsu kita, sehingga los semuanya, berjalan semuanya, menggebu-gebu dalam urusan yang kemarin sudah kita diuji sama Allah, urusan ekonomi, menggebu-gebu untuk mencapai ekonomi yang bagus, urusan sosial, ingin tercapai yang bagus, sehingga semuanya tidak ada kendali, kita bergantung pada nafsu kita. Ingat, kita punya tauhid, kita punya Allah, kita perkuat tauhid kita perkuat dengan iman kita inilah, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Kita harus betul-betul menguatkan diri kita, terlebih di masa new normal ini, dengan apa? Tauhid, sering la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di dalamnya mengandung banyak ketauhidan rububiyah. Kalau kita konsep Allah faham, kita konsep Tuhan faham, insya Allah kita akan imtithalul awamir wajtinabun nawahi.